Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom di Karumbasan, menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita menyanyi kasih dari sorga. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya.
Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh ada lagi di hari ke-10 di bulan Januari tahun 2021. Kami boleh bersekutu di persekutuan hari Minggu yang kudus di minggu yang kedua ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah kasih setiamu tidak pernah pudar bagi kehidupan kami. Sekalipun hari-hari hidup kami penuh dengan dosa dan kekurangan, namun kami yakin dan percaya kasih sayang-Mu senantiasa selalu melingkupi kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita iman, kami datang sujud menyembah Engkau. Oleh karena perkenanan-Mu lah kami boleh menyatu hati satu dengan yang lainnya dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang mulia ini. Inilah kami semua ya Tuhan Allah, kiranya ibadah kami saat ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah persekutuan ibadah yang memuji-muji Engkau senantiasa diberkati untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kebesaran-Mu kami memuji dan membesarkan serta mengagungkan nama-Mu. Kami mengucap syukur. Amin. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemelihara hidup kami,
Saat ini dengan berbagai kondisi kehidupan, kami datang sujud menyembah akan kebesaran nama-Mu. Meskipun kehidupan kami umat-Mu penuh dengan kekurangan dan dosa, namun dalam hari-hari hidup Engkau tetap hadir dan Engkau tetap menganugerahkan kasih-Mu dalam penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu. Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan sehari-hari kami tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang menyakitkan hati, sehingga kami sering terbawa arus dunia yang sangat menggiurkan. Kami terjebak di dalamnya, dan Engkau Tuhan yang sangat mengenal dan mengetahui keberadaan kami masing-masing. Karena itu, ampunilah kami, suci kuduskanlah kehidupan kami dari dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Inilah kami semua ya Bapa yang bermohon kepadamu, biarlah kami mendapatkan anugerah-Mu, agar kami dalam persekutuan ini memuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami berdoa. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di setiap langkah
Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita datang pada puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 135 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, Di pelataran rumah Allah kita. pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikku bergaung. Angkatlah puji-pujian. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah duduk dalam satu persekutuan denganmu. Kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun hati kami yang bebal dan penuh dosa ini, agar kami dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Hanya dengan firman-Mu kami akan dituntun untuk melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan yang Maha Bijak, kiranya firman-Mu dapat menyucikan kehidupan kami dan menjadi kesaksian untuk memuliakan Engkau di tengah-tengah dunia yang sesat ini. Kami percaya kekuatan firman-Mu akan menjadikan kami suci dan mampu menjalankan kasih dan kebenaran-Mu. Karena itu ya Tuhan, inilah kami semua yang sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan kami, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 6, kitab Amsal pasal 6 ayat 1, kitab Amsal pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Tertulis demikian: berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah,
dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Saudara-saudara diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman gemim. Kita mulai. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa, berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan pada hari ketiga, bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga, dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati dan bangkit bersama Kristus, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan dan agama, untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendaknya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tanpa terasa ya Bapa di sorga,
kami sudah ada di minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Kasih setiamu tetap nyata dalam kehidupan kami. Kami selalu merasakan penyertaan-Mu yang selalu sempurna di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Sehingga saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengucap syukur atas ketambahan usia dan yang bersyukur oleh karena boleh menikmati keawetan dalam membangun bahtera rumah tangga. Ya Tuhan, Engkau memberkati Tineke Antau yang boleh membilang usia 53 tahun hari ini 10 Januari tahun 2021. Frekel Stella Lumanau genap usia 9 tahun. Scott Milano Tumober genap usia 10 tahun. Keluarga Moniung Rares membilang usia pernikahan yang ke-17 tahun. John Mandagi genap usia 71 tahun. Gary Lumempo genap usia 33 tahun. Jerry Mapaliei genap usia 45 tahun. Yangsi Mapaliei genap usia 71 tahun. Yanto Suot genap usia 36 tahun. Tuhan, Engkau terus tambahkan sukacita iman mereka, karena Tuhan telah menambahkan usia setahun secara pribadi, tapi juga dalam pernikahan. Semua karena anugerah-Mu, sehingga apa yang menjadi harapan dambaan, cita-cita di tahun 2021 ini diberkatilah oleh Tuhan. Diberikanlah mereka semua kesehatan, kekuatan, semangat untuk terus berkarya. Dan biar nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan, karena Tuhan yang sudah menambahkan usia dalam perjalanan kehidupan saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan Allah, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan kondisi tubuh yang sakit, lemah, tak berdaya, yaitu Bapak Jeffrey Prang yang sementara dirawat di Rumah Sakit Kandou Malalayang kolom 34. Bahkan saudara-saudara kami yang terbaring di rumah dan di rumah sakit lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau Tuhan yang maha baik, yang akan selalu menjamah tubuh mereka. Dengan bilur kasih-Mu mereka akan disembuhkan sesuai dengan iman dan keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, tetapi Tuhan akan terus memberi pertolongan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit ini benar-benar mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan Allah sendiri sebagai dokter kami di atas segala dokter. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau kiranya selalu memberikan kearifan dan kebijaksanaan, hikmat-Mu, agar mereka boleh memimpin kami bala rakyatnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Kiranya Tuhan Engkau
selalu memberikan keamanan di tengah-tengah negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Bahkan kesejahteraan kehidupan bagi kami sebagai masyarakat, sehingga benar kami pun akan terus menjadi masyarakat yang patuh akan hukum dan selalu mendengarkan apa yang menjadi aturan-aturan pemerintah, termasuk di dalamnya ketika kami sedang bergumul dengan COVID-19 atau virus corona ini. Kiranya kami benar-benar dapat menjadi masyarakat yang mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami dijauhkan daripada virus corona. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sebentar akan memberikan persembahan syukur. Engkau kiranya kuduskan dan berkati, agar persembahan kami berkenan di mata Tuhan digunakan untuk pelayanan gerejamu, sehingga gerejamu terus bertumbuh dan menyebar luas di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami umatmu. Ya Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi seluruh anggota jemaat Gemim Shalom Karombasan dari kolom 1 sampai kolom 36 yang saat ini sementara bergumul dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup untuk melanjutkan hidup di tahun baru ini, di tahun 2021 ini. Biar Tuhan selalu membukakan pintu berkat pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan kami tahu ya Bapa, begitu sulitnya hidup untuk mencari nafkah saat ini. Kehidupan kami sementara terpuruk, sehingga kami terus berusaha untuk keluar dari polemik yang kami hadapi akibat virus corona. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau pun selalu menyatukan hati kami, Jemaat Gemim Shalom Karombasan, dari kolom 1 sampai kolom 36. Biarlah kami terus rajin bekerja, rajin berusaha, sama seperti semut yang menjadi bagian pembacaan kami saat ini. Jangan biarkan kami terus hidup bermalas-malasan dan bermasa bodoh. Tetapi Tuhan, Engkau senantiasa selalu memberikan kami kemampuan, bahkan kami terus memahami apa artinya hidup di dalam dunia ini adalah ketika kami terus melanjutkan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, memberkati seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 36 bersama Penatua Arpip yang ada. Kiranya ya Tuhan, semangat pelayanan di tahun 2021 ini selalu nampak dalam tindakan dan perbuatan kami ketika kami terus melayani jemaat-Mu sebagai tanggung jawab yang Engkau percayakan, ketika kami juga mengaku bahwa kami akan setia dalam susah maupun senang melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah kami ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita sudah ada di hari ke-10 di minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Pasti pada saat peralihan tahun kita juga membuat janji-janji pada diri sendiri demi perbaikan kehidupan di tahun baru ini dengan talenta kita masing-masing yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dengan harapan tahun baru ini akan lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah dilewati, dengan mempergunakan kesempatan yang ada untuk berusaha, bekerja agar dapat bertahan hidup. Tetapi sangat disayangkan, tidak semua manusia memiliki pandangan yang demikian, karena ada banyak juga yang hidup malas, masa bodoh. Kita tahu kemalasan adalah penghambat kemajuan. Oleh karena itu, orang yang malas tidak disukai oleh masyarakat, dan bukan di masyarakat kita saja yang demikian. Saudara-saudara, Amsal berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah baik." Semut tidak pernah terlihat bermalas-malasan atau tidak melakukan apapun. Semut terus bekerja dan bekerja. Prinsip bekerja mereka adalah bertolong-tolongan. Setiap ada kesempatan untuk berusaha, semut bekerja dengan giat. Semut yang kecil justru mampu mengangkat beban 10 kali lipat dari berat tubuhnya. Mereka mampu mengumpulkan makanan sebanyak mungkin, mengantisipasi musim hujan tiba. Semut tidak pernah khawatir tentang kekurangan makanan. Lumbung mereka penuh karena mereka rajin bekerja. Manusia dan semut tidak ada kesamaan, tapi manusia diajak untuk memperhatikan semut. Contoh cara kerjanya, filosofi hidupnya, sehingga kita menjadi bijak dan berhikmat. Semut, kata pengamsal, menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di musim panen. Semut dilambangkan seperti seorang yang rajin, tekun, dan ulet dalam bekerja. Sementara Alkitab menggambarkan pemalas seperti orang yang suka tidur, mengantuk, dan melipat tangan. Akibatnya, kemiskinan datang seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang bersenjata.
Orang yang pemalas akan terjebak pada kemiskinan karena waktunya dibuang percuma tanpa memandang kesempatan-kesempatan yang ada di hadapannya. Semut bekerja dengan tidak ada pemimpin, pengatur, atau penguasanya. Mereka tidak berpangku tangan menunggu perintah atau baru bertindak jika disuruh. Mereka menyadari adanya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu mengumpulkan makanan. Itulah sebabnya mereka bekerja bergotong royong. Saudara-saudara, sikap pengamsal ini sepertinya mewakili sikap seluruh komunitas umat Tuhan terhadap orang yang malas. Di sini orang yang malas disindir habis-habisan oleh pengamsal. Bahkan disuruh untuk belajar dari semut sekalipun tanpa diperintah, dengan rajin bekerja pada musim menuai, supaya ia boleh hidup di musim panceklik dan tidak terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Setiap masyarakat, jemaat mempunyai amsal-amsal atau pepatah, peribahasa, perumpamaan, atau kata-kata bijak yang bermaksud menggerakkan orang keluar dari kemalasan. Semoga kita yang mendengar rangkaian kata pengamsal yang menegur orang malas di tengah komunitasnya dapat menjadi motivasi bagi kita untuk menegur orang yang malas di sekitar kita supaya mau rajin bekerja. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari memberi persembahan. Berilah dengan sukacita, dan persembahan ini dikumpulkan pada pelayan khusus Kolom dan diteruskan di kantor jemaat oleh Siamas untuk menopang dan memperlancar pelayanan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepadamu karena kami telah menyatakan kerinduan hati kami lewat pemberian uang persembahan. Kami sudah memberi dengan hati yang tulus dan tangan-tangan kami yang suci. Engkau kiranya terus kuduskan pemberian kami, sehingga persembahan ini berkenan kepada Tuhan dan dapat digunakan untuk pelayanan. Ya Bapa di sorga, saat ini kami semua telah dibekali dengan firman-Mu, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya tibakan kami dengan selamat, dan seluruh aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang akan selalu melindungi kami, menjaga kami, dan memberi pertolongan dan memberkati langkah-langkah hidup kami di tahun 2021 ini. Kami berdoa. Amin. Diundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah saat ini. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah saat ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah jemaat di hari Minggu ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom di Karumbasan, menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Ibu Karla Pohayo Moniung Sarjana Teologi,
sebagai kadim dalam ibadah ini. Demikian dengan Bapak Michael Waluyan, Saudara Gabriel Waluyan, bahkan Saudara Timothy Mumu bersama kostor dan pegawai kantor jemaat yang telah memberi diri serta menopang jalannya ibadah saat ini, dan yang telah menyiapkan liturgi. Dan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan dan plan khusus yang telah mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. to